Permisa, kembali lagi bersama saya, Leonardo, di acara On The Phone. Acara TV yang membahas seputar informasi Indonesia yang berkualitas. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai seputar pariwisata Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa negara tercinta kita memiliki banyak sekali tempat wisata yang indah dan mempesona yang boleh dikunjungi masyarakat luas, lokal, maupun internasional. Topik pembahasan pertama kita datang dari Provinsi Sumatera Utara, sebuah tempat yang sudah tidak asing dengan masyarakatnya, yaitu Danau Toba. Sejarahnya, Danau Toba merupakan sebuah gunung yang kemudian erupsi dan meletus dengan sangat dahsyat. Setelah ledakan tersebut, kaldera Toba tertutup batuan-batuan beku yang kemudian air mengisi lokasi itu hingga membentuk sebuah danau yang indah. Danau Toba berukuran 90 kali 30 km persegi dan kedalaman air danau ini mencapai 500 meter. Kedalaman danau ini telah menjadikan sebagai sumber air tawar terbesar di dunia. Dengan volume air mencapai sekitar 240 km persegi. Saat ini, Danau Toba dijadikan sebagai tempat wisata unggulan yang selalu ramai didatangi pengunjung dan dijadikan sebagai tempat destinasi favorit wisatawan-wisatawan. Pada kali ini, saya memiliki kesempatan untuk dapat berbicara langsung dengan kepala manajer yang mengoperasikan tempat wisata Danau Toba. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan Bapak Kenny. Bapak Kenny, waktu tempat dipersilakan. Baik, nama saya Kenny Andrew. Saya selaku Kepala Manajer tempat destinasi wisata di Danau Toba. Jadi Danau Toba itu terletak di Sumatera Utara, membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam lamanya untuk mengakses ke Danau Toba. Dari Medan biasanya kita melewati jalan tol untuk sampai ke Danau Toba. Sebelum ada jalan tol biasanya membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam. Tetapi karena perkembangan infrastruktur yang sudah maju, sekarang kita hanya membutuhkan 3 hingga 4 jam untuk mengakses ke Danau Toba. Danau Toba itu terletak di Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Samosir. Banyak para wisatawan sekarang ini yang pergi ke Danau Toba, maksudnya berwisata ke Danau Toba, wisatawan lokal maupun wisatawan asing, hanya untuk menikmati pemandangan alamnya. Danau Toba yang dikenal sebagai salah satu tempat destinasi wisata yang sangat indah, juga mempunyai beberapa tempat hiburan seperti restoran tawar maksudnya, dan pemandian alam. Danau Toba juga memiliki pemandian air hangat, pemandian bererang di bawah gunung, dan biasanya udara di Danau Toba itu sangat sejuk karena terletak di pinggir danau yang sangat luas. Dan Danau Toba itu merupakan salah satu danau yang terpanjang dan terlebar di Indonesia. Baik Bapak Kenny, boleh diceritakan bagaimana penanggulangan pihak wisata Danau Toba atau perlakuan apa oleh pihak Danau Toba dalam kondisi pandemik saat ini? Ya, untuk sekarang ini Danau Toba sudah mulai beroperasi kembali. Pada saat-saat sebelumnya Danau Toba itu cukup sepi karena adanya pandemi COVID-19 ini yang seperti kita ketahui ya cukup memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya untuk ke tempat destinasi Danau Toba, tetapi saya yakin juga ke tempat destinasi lainnya juga memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi tidak usah khawatir karena Danau Toba saat ini sudah dibuka kembali oleh pemerintah. Waktu sebelumnya pernah ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan hanya diperkenakan oleh penduduk asli Danau Toba yang boleh mengakses ke Danau Toba. Tapi saat ini sudah dibuka kembali sekitaran 3-4 bulan yang lalu. Setelah itu tempat destinasi wisata di Danau Toba juga telah dibuka kembali dan mulai beroperasi kembali karena jumlah wisatawan yang
lumayan melonjak dari sebelumnya karena pandemi COVID-19 ini ya. Ya, sampai sekarang telah terdapat kurang lebih kenaikan 100% jumlah wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tetapi tidak lupa juga kami selaku para pengurus tempat destinasi wisata Danau Toba maupun pemilik tempat destinasi wisata yang ada di Danau Toba itu juga menerapkan protokol kesehatan. Karena kami juga mendapat anjuran dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar tempat destinasi wisata di Danau Toba bisa dibuka kembali. Social distancing tetap ditetapkan dan masker tetap harus digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Serta terdapat tempat cuci tangan di setiap tempat destinasi wisata dan tentunya ada pengecekan suhu terlebih dahulu sebelum masuk ke destinasi wisata yang ada di Danau Toba. Jadi untuk saat ini Danau Toba telah beroperasi kembali dan aman untuk berpergian ke Danau Toba karena tentunya kami juga menjaga satu sama lain sesuai dengan anjuran pemerintah yang ada. Ya, baik Bapak Kenny, sebagai pihak yang ikut serta membantu mengoperasikan tempat wisata, apa yang Bapak harapkan kepada masyarakat luas Indonesia untuk kedepannya terhadap wisata Danau Toba? Anjuran saya, khususnya bagi para wisatawan, baik lokal maupun asing, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena itu yang terpenting. Pada saat sekarang, seperti yang kita ketahui, walaupun vaksin telah tersedia, tetapi ada baiknya kami juga saling menjaga satu sama lain. Dan diharapkan hal yang sama terjadi kepada para wisatawan Danau Toba. Tentunya sebagai para wisatawan, saya juga mengharapkan agar mereka untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Danau Toba. Karena tentunya di Danau Toba, penduduk aslinya memiliki budaya-budaya tersendiri. Mereka pada umumnya merupakan suku Batak. Dan saya juga meminta untuk melestarikan atau membuang sampah pada tempatnya serta menjaga keindahan Danau Toba. Karena pada sampai dengan saat ini, Danau Toba masih memiliki pemandangan yang sangat indah, serta Danau Toba memiliki nilai-nilai adat istiadat yang dilestarikan secara turun-temurun oleh penduduk lokal mereka. Jadi, saya menganjurkan kepada para wisatawan yang ingin berpergian ke Danau Toba untuk baik menjaga diri maupun menjaga keindahan alamnya, agar selanjutnya generasi-generasi penerus kita yang akan menikmati keindahan Danau Toba ini bisa merasakan, dan kita yang akan menjadi panutan mereka untuk menunjukkan sikap yang baik dalam menghargai tempat destinasi wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Danau Toba. Sekian dari saya. Selanjutnya kita langsung ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu masih seputar wisata Indonesia yang terkenal berasal dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Sebuah peninggalan berharga asal Indonesia yang ditemukan pada tahun 1814 oleh Inggris yang memiliki banyak sekali nilai budaya dan sejarah di dalamnya, yang tak lain dikenal dengan Borobudur Temple atau Candi Borobudur. Lokasi candi ini berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di bukit kecil yang dikelilingi oleh beberapa pegunungan, antara lain Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, dan Menoreh. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Berdasarkan beberapa pendapat ahli sejarah, asal-usul Candi Borobudur merupakan hasil dari peninggalan masa dinasti Sailendra
Kerajaan Mataram. Tepatnya, kerajaan ini diperintah oleh Raja Samara Tetungga, dan para ahli berpendapat bahwa pembangunan Candi Borobudur selesai pada abad ke-8. Candi Borobudur pernah terkubur oleh lava dari letusan gunung api, yakni pada sekitar 950 Masehi. Setelah terkubur, kemudian dapat ditemukan kembali hampir selama 1000 tahun selanjutnya, yakni tahun 1814. Saat ini, Candi Borobudur merupakan salah satu tempat wisata Indonesia yang menjadi primadona bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran UNESCO yang telah mengakui Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur juga sering digunakan untuk upacara keagamaan. Umat Buddha misalnya, mereka sering menggunakan Candi Borobudur sebagai pusat kegiatan keagamaan saat Hari Raya Waisak. Sampai saat ini, Candi Borobudur juga merupakan tempat wisata yang selalu ramai wisatawan dengan berbagai kebutuhan. Pada kesempatan ini, saya bisa berbicara langsung dengan Ibu Karina selaku Kepala Bagian Operasional Wisata Candi Borobudur untuk boleh memberi informasi seputar tempat wisata Candi Borobudur terkini. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Karina. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Karina. Terima kasih kesempatannya untuk berbicara. Perkenalkan, saya Indarti Karya Dewi selaku Kepala Pengurus Tempat Wisata Candi Borobudur. Destinasi wisata ini ditutup sementara pada 6-7 Februari 2021 dalam rangka mendukung program pemerintah Tanah Jawa dalam gerakan Jateng di Rumah Saja. Gerakan tersebut sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa. Baik Ibu Karina, boleh dijelaskan bagaimana tingkat keramaian pengunjung untuk masa-masa seperti ini? Semenjak COVID, sepanjang 2020, pengunjung turun drastis akibat kesadaran masyarakat akan virus ini. Namun, menjelang dibuka kembali tahun ini, tingkat pengunjung wisatawan sudah naik kembali dan normal kembali. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Ibu Karina terhadap wisatawan pengunjung Candi Borobudur di masa-masa seperti ini? Tentunya, kepada seluruh wisatawan maupun yang akan berkunjung ke Candi Borobudur, diharapkan boleh mengikuti aturan pemerintah dan selalu menjalankan protokol kesehatan guna keselamatan bersama dan tertib serta membantu menanggulangi kenaikan positif COVID. Baik, terima kasih Ibu Karina atas waktunya. Setelah kita mengetahui beberapa informasi seputar beberapa tempat wisata di tanah air kita, serta bagaimana kondisi tempat-tempat tersebut di kala masa pandemik, biarlah kita sebagai warga negara yang baik boleh turut menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya dengan selalu mengikuti anjuran pemerintah dan tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara hari ini. Saya Leonardo pamit untuk sesi hari ini dan kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Tetap bersama kami di On The Go, acara TV yang membahas seputar informasi Indonesia yang berkualitas. Selamat siang.